Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, sahabat guru hebat. Perkenalkan, nama saya Zunaria dari SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba berbagi dari hasil saya mengikuti webinar tentang asesmen kompetensi minimal. Untuk memaparkan tersebut, saya mencoba merangkum apa yang sudah didapat dari materi-materi yang telah disajikan melalui webinar tersebut. Oke, kita melangkah ke slide yang kedua. Di sini dimulai pertanyaan dengan apa pentingnya asesmen nasional. Biasa nanti akan disingkat dengan AN. Maka kita akan melihat bahwa asesmen nasional itu mencoba untuk menjawab sebuah persoalan menghadapi siswa, menghadapi abad 21 yang di sana dituntut kecakapan-kecakapan yang harus dipersiapkan oleh guru dan sekolah kepada para peserta didiknya. Kecakapan hidup abad 21 yang dimaksud di sana terdiri dari beberapa hal, diantaranya adalah tentang kecakapan belajar dan berinovasi, lalu tentang kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi dari kecakapan tersebut terlihatlah bahwa ternyata para siswa membutuhkan bekal yang cukup, tidak hanya pengetahuan tetapi juga hal-hal pendukung agar mereka siap berada di tengah-tengah masyarakat selanjutnya. Yang berikutnya adalah keterkaitan antara kecakapan abad 21 dengan profil pelajar Pancasila. Dengan beberapa tuntutan kecakapan tersebut, maka kita membutuhkan pelajar-pelajar yang terbentuk profil mereka sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, para siswa harus mampu menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini sebagai sebuah modal dasar yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang berikutnya, mereka harus mampu menjadi pribadi yang mandiri. Jadi mereka tidak tergantung kepada orang lain, tidak terlalu bergantung kepada sosok yang mereka anggap mampu menjadi sandaran mereka. Jadi mereka perlu punya wawasan dan perlu mempunyai keberanian untuk hidup mandiri. Lalu yang berikutnya, mereka pun harus mampu bernalar kritis. Jadi di sini mereka dituntut untuk dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada, tidak hanya mengekor, tetapi juga mereka mampu mencarikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Disinilah diperlukannya sebuah bekal bagi mereka untuk mampu bernalar kritis. Lalu mereka juga dibentuk sebagai pribadi yang kreatif. Jadi mereka tidak hanya asik dengan zona nyaman mereka, tetapi mereka juga dituntut dan dimotivasi dengan diberikan stimulus-stimulus sehingga memunculkan kompetensi kreativitas mereka yang dapat menjawab tantangan di abad 21. Lalu yang berikutnya, bergotong royong. Sebagai makhluk sosial, maka hal ini tidak bisa dilepaskan. Bergotong royong membentuk karakter siswa menjadi karakter yang peduli, karakter yang sensitif terhadap keberadaan di sekitarnya. Jadi mereka tidak dibentuk menjadi seorang individualis, tapi mereka menjadi sosialis yang bertanggung jawab. Lalu juga berkebinekaan global, karena memang negara kita adalah negara yang berbineka tunggal ika. Jadi dengan berbagai macam latar belakang suku yang ada, maka mereka diharapkan mampu menjadi pribadi yang siap menerima dengan beraneka macam latar belakang di sekitar mereka. Itulah profil pelajar Pancasila yang diharapkan mampu hadir untuk menjawab tantangan di abad 21 tersebut.
Selain itu, kita akan melihat bahwa ternyata mereka dituntut dalam asesmen nasional ini, maka akan dituntutlah kompetensi siswa. Yang pertama, mereka harus mampu memiliki kecakapan hidup di abad 21, diantaranya tadi menguasai teknologi, informasi. Jadi mereka tidak boleh lagi mengandalkan hal-hal yang bersifat teks, tetapi juga mereka harus menguasai teknologi yang beredar saat ini. Lalu juga profil Pancasila itu, pelajar Pancasila menjadi sebuah bekal agar mereka tetap berada di jalur yang seharusnya mereka berada. Nah, di sana akan terukur kompetensi itu melalui asesmen nasional yang berupa ada AKM, lalu ada survei karakter, dan yang berikutnya adalah survei lingkungan belajar. Ketiga hal tersebut sebagai pendukungnya. Lalu apa sih tujuan dan manfaat asesmen nasional? Ternyata di sana ada beberapa yang diutarakan. Yang pertama, bahwa AN tersebut akan diharapkan mampu menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu, lalu meniadakan kesenjangan di dalam sistem pendidikan. Yang berikutnya, kesenjangan ini yang dimaksud antar daerah, antar sekolah negeri dan sebagainya. Jadi diharapkan kita melebur tanpa ada perbedaan yang mencolok. Lalu yang berikutnya, asesmen nasional juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sebuah pendidikan dalam mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Lalu yang terakhir, asesmen nasional juga memberikan gambaran karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif dengan diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk bisa menggali sumber daya sebagai perbaikan mutu pembelajaran. Yang berikutnya, kita lihat bahwa asesmen nasional itu memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Jadi di sana diharapkan dengan pelaksanaan asesmen nasional dapat terpotret, dapat terlihat sejauh mana kualitas pembelajaran. Lalu yang berikutnya ada umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Dari hasil asesmen nasional tersebut terjadi feedback untuk meningkatkan mutu dari setiap pola pembelajaran di sekolah di setiap daerah di Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Ya, yang berikutnya kita lihat bahwa ternyata asesmen nasional itu memiliki perbandingan dengan ujian nasional, punya perbedaan. Mengapa hal tersebut bisa kita katakan punya perbandingan? Kita akan melihat, dilihat dari tujuannya, asesmen nasional itu bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan kalau ujian nasional, dia hanya mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi terlihat sekali, yang satu secara menyeluruh, yang satu hanya kepada satu individu. Lalu yang berikutnya, jenjang penilaian yang dilakukan itu pada asesmen nasional itu tingkatan yang melaksanakannya adalah SD atau MI, SMP MTS, SMA sederajat. Sedangkan kalau ujian nasional hanya SMP, SMA, dan SMK tanpa melibatkan sekolah dasar atau SD. Lalu siapa yang diuji? Maka yang diuji dalam siapa yang mengikuti, maka yang mengikuti asesmen nasional itu kelas-kelas tengah. Jadi kalau SD kelas 5, SMP kelas 8, dan SMA kelas 11. Sedangkan kalau di ujian nasional yang mengikuti adalah tingkat akhir pada tiap jenjang di luar SD ya. Lalu yang berikutnya, subjek siswa dalam asesmen nasional, siswa dipilih secara acak, jadi merupakan sampel.
Tapi kalau di ujian nasional itu bentuknya adalah sensus. Jadi semua siswa yang berada di tingkat akhir harus mengikuti ujian nasional. Lalu model soal di dalam asesmen nasional lebih variatif, menuntut siswa untuk berpikir kreatif dan kritis di sana, maka siswa akan diberikan soal dengan bentuk-bentuk PG, ada dan sebagainya, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan dalam ujian nasional, siswa hanya diberikan pilihan ganda dan isian singkat. Lalu sasaran penilaiannya dalam asesmen nasional terdiri dari kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Tetapi jika dalam ujian nasional itu hanya penguasaan terhadap mata pelajaran, sehingga terdapatlah nanti berapa nilai akhir ujian mereka untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya. Lalu untuk metode penilaian di sana menggunakan computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT, sedangkan kalau di ujian nasional itu computer based test atau CBT dan paper based test atau PBT. Nah, itulah perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang berikutnya, kita lihat terdapat petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadi, kalau dalam asesmen nasional itu terdiri dari asesmen kompetensi minimal atau AKM, lalu terdapat survei karakter, dan terdapat survei lingkungan belajar. Maka kita akan lihat di dalam asesmen literasi membaca itu akan muncullah hal-hal yang diharapkan, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan di dalam asesmen numerasi kita akan juga melihat, memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Yang berikutnya, oke, kita lihat tadi bahwa di dalam pelaksanaan asesmen nasional itu, kita lihat berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pertanyaan disajikan bergantung kepada kemampuan siswa. Jadi tidak dipukul rata untuk setiap pertanyaan yang disodorkan kepada siswa. Yang berikutnya, siapa yang ikut dalam AKM, maka yang diikuti sana adalah seluruh satuan pendidikan, lalu tidak semua murid, dan dilakukan pemilihan sampel secara acak. Ya, berikutnya kita lihat teknisnya lagi. Ternyata sudah selesai. Demikian teman-teman hebat apa yang telah saya sampaikan. Dari hasil saya mencoba meresapi dan mencoba memahami apa yang dimaksud dengan AKM tersebut. Walaupun ini masih sebatas informasi teori untuk saya, maka saya berharap untuk kedepannya saya bisa mengetahui dan menguasai AKM tersebut secara menyeluruh. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.